Shalom, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dengan penuh kasih kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi ini kita kembali diizinkan oleh Tuhan dengan kesehatan dan napas kehidupan yang baru untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kerja dan karya kita sepanjang hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Senin tanggal 7 November tahun 2022, firman Tuhan diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di pagi yang indah ini Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang akan bersama kami baca dan perdengarkan pada saat ini. Senantiasa firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi percaya boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, berkeluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Oleh sebab itu dengan syukur percaya kami saat ini Tuhan hadir memberikan Roh Kudus bagi kami sehingga kami pun siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita Senin tanggal 7 bulan November tahun 2022 diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21 di bawah judul perikop Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Demikian bunyinya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut ilmu jiwa perkembangan anak usia di bawah 3 tahun sampai di bawah 5 tahun belum dapat membedakan antara hitam dan putih, salah dan benar. Artinya kalau mereka melakukan kesalahan maka hal itu dapat dimengerti oleh
orang dewasa. Nah, perkembangan praktek hukum di Indonesia nampaknya memiliki kecenderungan sama seperti anak yang berusia di bawah 3 tahun sampai di bawah 5 tahun. Buktinya, pada beberapa kasus tertentu yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, sehingga keputusan tersebut selalu diambil berdasarkan pemaparan bukti oleh saksi. Ada indikasi dalam praktek hukum di Indonesia, yaitu bahwa kesaksian seorang saksi tidak lagi memiliki peranan penting, tetapi hanya sekedar formalitas yang mengikuti aturan prosedur saja. Artinya, kesaksian bukan lagi ajang untuk mendengar fakta yang menentukan langkah pengambilan keputusan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, untungnya jemaat Tuhan saat itu tidak bertindak seperti anak usia di bawah 3 tahun sampai di bawah 5 tahun. Mereka membutuhkan kesaksian sebagai hal yang paling menentukan untuk diterima atau tidaknya sebuah pemberitaan. Dan kesaksian tersebut harus dikisahkan oleh seorang yang menyaksikan peristiwa tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Terbukti dalam firman Tuhan hari ini bahwa Petrus tahu bahwa jemaat Tuhan menuntut pembuktian untuk fakta yang dipaparkannya tentang Yesus Kristus. Sebab itu Petrus menyebut dirinya bersama dengan rasul lainnya sebagai saksi hidup terhadap perbuatan ajaib dan mulia yang Yesus lakukan. Pernyataan ini didukung oleh keberadaan Petrus sebagai murid yang terlibat dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus selama ini. Artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesaksian ini Petrus memaparkan bahwa ada 2 tiang pancang yang mampu meneguhkan dan mengokohkan kehidupan rohani jemaat. Pertama, setiap orang yang berjalan bersama Kristus dan mempercayakan seluruh hidupnya pada pemeliharaannya niscaya akan menyaksikan dan mengalami hidup dengan Tuhan secara nyata. Yang kedua, pengalaman-pengalaman yang dialami Petrus dan rasul lainnya merupakan penggenapan firman Allah. Dan firman itu sendiri adalah wahyu ilahi. Jadi dengan mempercayakan diri seutuhnya kepada kesaksian Alkitab akan Kristus, maka hidup jemaat Tuhan mengarah pada keteguhan dan kekokohan. Artinya, melewati bagian firman Tuhan yang telah kita perdengarkan pada saat ini, jangan mudah terpengaruh pada ajaran yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tapi sebaliknya, percaya dan teguhlah berpegang pada ajaran Kristus. Sebab ajaran Kristus telah terbukti kebenarannya. Amin untuk firman Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan bagi kami semua, ya Allah. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, agar menjadi kekuatan, penyemangat hidup kami dalam kami melangkah dan menjalankan aktivitas dan kerja kami sepanjang hari ini. Di mana banyak hal yang terjadi, tapi yang pasti, semua yang terjadi dalam hidup kami adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan rencana yang telah Tuhan beri semakin meyakinkan kami bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan harus mempunyai kekuatan iman yang begitu luar biasa. Dan kami yang boleh dengan setia mendengar suara Tuhan berbicara bagi kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami, bahkan memakai kami dengan setiap karunia talenta kami masing-masing,
sehingga itu semua menjadi pujian hormat kami bagi Tuhan. Dalam syafaat ini kami menyerahkan setiap kami jemaat dan hamba, bahkan pelayan Tuhan yang ada di kawasan resort Puruk Jahu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati masing-masing kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bahkan kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Setiap kali kami melakukan pelayanan kami, kiranya Tuhan membuat hati kami menjadi orang yang rendah hati dalam melayani. Walaupun secara manusia kami menyadari ketika hidup ini diserahkan sepenuhnya hanya milik-Mu dan menjadi bagian dalam hidup-Mu Tuhan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan yang terjadi dalam hidup kami. Namun ketika kami terus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, kami percaya hidup dan mati kami tetap dan akan mampu berkata tidak kepada apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam syafaat ini kami secara khusus menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Galilea, Marway 1 dan Pelaci. Mereka yang memberi diri untuk bekerja dan mengabdi di tengah-tengah ladang dunia ini. Tuhan selalu memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, roh ketekunan dan roh kesetiaan. Karena kami percaya setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh Jemaat Galilea, Marway 1 dan Pelaci tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia ketika mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi akan menjadi berkat, damai sejahtera, baik dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, jemaat mereka pun bagi masyarakat. Begitu pula kiranya Tuhan memberkati setiap program, perencanaan, kerja, karya, tata pelayanan mereka, secara khusus yang ada di Jemaat Galilea Marway 1 dan Pelaci, yang dirancang bahkan yang direncanakan dalam masing-masing bidang, masing-masing pekerjaan. Biarlah program-program majelis jemaat tahun ini boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan beri, sehingga rencana dan kehidupan jemaat dapat menyentuh dan membangun arti kebersamaan sebagai jemaat yang setia. Terima kasih Bapa. Kembali lagi kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua sidang jemaat Tuhan di mana saja kami berada. Usaha pekerjaan rencana kami sepanjang hari ini, besok bahkan seterusnya, dalam tugas peran tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara kami. Dalam Yesus kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.